Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Nur Aulia dari PPA kelas B dengan NPM 247330555. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian karya tulis ilmiah dan juga jenis-jenis karya tulis ilmiah. Baik, di sini ada pengertian karya ilmiah. Apa sih karya ilmiah itu? Jadi, karya ilmiah itu adalah karya tulis yang dibuat untuk memecahkan suatu masalah dengan landasan teori, metode ilmiah, dan juga contoh metode penulisan karya ilmiah. Biasanya berisi mengenai fakta, data, dan solusi mengenai suatu isu yang diangkat. Karya ilmiah ditulis secara sistematis dan juga runtut, serta menggunakan kaidah keilmuan atau istilah-istilah yang tepat. Tujuan dari karya ilmiah yaitu untuk berkomunikasi dengan orang lain tentang ilmu. Karya ilmiah juga memiliki beberapa ciri, antara lain yaitu ditulis secara sistematis, menggunakan kaidah keilmuan, dan juga memberikan pemahaman secara detail. Selanjutnya ada struktur karya ilmiah, terdiri dari bagian seperti judul, abstrak, pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil penelitian, pembahasan, kesimpulan, dan daftar pustaka. Karya ilmiah dapat membantu dalam memecahkan masalah-masalah sosial yang terjadi dalam masyarakat melalui kajian-kajian dan penelitian sosiologi. Selanjutnya, saya akan membahas jenis-jenis karya ilmiah. Yang pertama yaitu ada artikel ilmiah. Apa sih artikel ilmiah? Artikel ilmiah itu adalah karya tulis yang berisi pendapat penulis terhadap masalah atau topik yang diteliti yang dikaitkan dengan teori yang ada. Secara umum, artikel ilmiah termasuk karya ilmiah yang dimuat dalam jurnal ilmiah atau kumpulan artikel ilmiah lainnya. Selanjutnya yang kedua yaitu ada makalah. Makalah itu adalah karya tulis ilmiah yang kajian masalahnya berdasarkan data di lapangan yang bersifat empiris objektif. Makalah biasanya dipaparkan dalam sebuah seminar berupa presentasi. Yang ketiga ada skripsi. Skripsi adalah karya tulis ilmiah yang dibuat oleh mahasiswa sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana. Skripsi biasanya berisi hasil penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa. Oke, yang keempat yaitu ada tesis. Tesis adalah karya tulis ilmiah yang dibuat oleh mahasiswa sebagai syarat untuk memperoleh gelar magister. Tesis biasanya berisi hasil penelitian yang lebih mendalam dibandingkan skripsi. Selanjutnya yaitu ada yang kelima, disertasi. Apa sih disertasi? Disertasi adalah karya tulis ilmiah yang dibuat oleh mahasiswa sebagai syarat untuk memperoleh gelar doktor. Disertasi biasanya berisi hasil penelitian yang lebih kompleks dan mendalam dibandingkan tesis. Yang keenam yaitu ada paper. Paper adalah karya tulis ilmiah yang berisi hasil penelitian atau analisis terhadap suatu topik tertentu. Paper biasanya dipublikasikan dalam jurnal ilmiah atau disajikan dalam konferensi ilmiah. Dan yang ketujuh adalah kertas kerja. Kertas kerja adalah karya tulis ilmiah yang berisi hasil penelitian atau analisis terhadap suatu topik tertentu. Kertas kerja biasanya dipresentasikan dalam seminar atau konferensi. Selanjutnya yaitu ada bentuk karya ilmiah. Yang pertama yaitu karya ilmiah populer. Karya ilmiah populer diungkapkan dalam bentuk ringkas, ragam bahasanya populer atau lebih santai dan menarik dengan kalimat yang mudah dipahami dan umumnya disukai banyak orang serta dapat dimuat di media massa. Contoh karya ilmiah populer diantaranya yaitu ada paper esai, feature, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada karya ilmiah semi-formal. Karya ilmiah semi-formal memiliki penulisannya yang mengikuti kaidah bentuk formal, namun penyajiannya lebih sederhana. Contohnya yaitu ada laporan atau makalah. Yang ketiga ada karya ilmiah formal. Penulisan karya ilmiah formal haruslah memenuhi unsur-unsur kelengkapan akademis secara lengkap.
Contoh karya ilmiah formal yaitu ada skripsi, tesis, maupun disertasi.